Murid-murid, kita belajar persembahan hari ini. Ayo kita ke bait suci, duduk di depan peti persembahan. Aku beri kode kepada kamu. 2 orang yang kau pilih, Yesus berkata. Datang rombongan. Tiba-tiba datang dengan pakaian yang mewah, kelihatan orang kaya. Lalu Yesus beri kode. Dulu belum ada uang kertas, uang logam semua. Lalu si orang kaya itu memberi persembahan, bunyi kerocok gitu saudara, karena uang logam semua. Udah masuk lagi yang lain. Tiba-tiba dari kejauhan disebut oleh Yesus, seorang perempuan janda, kelihatan kok dia orang yang kurang mampu. Beri kode lagi. Murid-murid perhatikan, bunyinya klitik. Semua masuk ibadah, kelas dimulai. Nah, menurut kamu siapa yang memberi paling banyak? Ya segoblok-gobloknya orang yang kerocok tadi dong. Tapi guru Yesus berkata, tidak. Petrus langsung protes. Mana bisa tidak? Nah ayatnya di mana? Memang gak ada, cuma saya nafsirkan sendiri. Sebab Petrus itu murid paling besar mulut. Maka itu saya gak pernah beri nama anak laki saya, anak orang nama Petrus. Itu nama jelek. Yang punya nama Petrus yang tersinggung, saya minta maaf. Jelek Petrus itu namanya. Saya gak suka. Ngomongnya besar betul. Lalu bantah mereka, guru, bagaimana yang klitik bisa lebih banyak daripada yang gerojok? Nah ini cara surga ngitung berkat. Jangan stroke ya, saya ngomong ini jangan stroke dalam nama Yesus. Hati-hati dalam nama Yesus. Ternyata yang dihitung oleh Papa di surga bukan yang kita beri di kantong maupun di kotak. Nah ini masalahnya. Yang Papa hitung yang masih di deposito dan di bank, saudara. Ayo mau lari kemana? Mau lari kemana? Berapa puluh juta persembahan kita. Yang ngitung itu bendahara. Yang surga hitung yang masih di rumah, yang masih di bank, yang masih di Singapura, di Swiss, atau di mana lagi. Jadi begini cara Yesus ngitung berkat kita. Maka itu jangan kaget kalau saya khotbah seperti ini. Kalau ada orang kekayaannya 1 miliar misalnya, lalu bisa memberi, nggak main-main, 100 juta. Wih, gede itu. Kalau beli kerupuk semua dapat berapa ton itu misalnya. Lalu ada orang yang punya hanya 1.000 rupiah, lalu dia bisa memberi 500 perak. Maka itu ini yang lebih besar. Sebab yang dihitung yang masih di rumah. Orang kaya ini akan senilai dengan janda ini. Kalau dia beri berapa? Coba jawab. 500 juta, 1,5 miliar. Gelegean saudara. Orang Jawa bilang. Maka itu jangan sombong yang kaya. Jangan sombong. Karena Tuhan menghitung yang masih di bank dan masih di rumah. Dia nggak bisa kita bohongin persembahan kita. Itu sebabnya sebelum gereja bisa memberi sampai menjadi miskin kepada orang-orang miskin supaya mereka kaya, kita belum Kristen. Dengar ini. Kalau Tuhan menghitung berkat hanya dari materi yang kelihatan, saya protes duluan. Saya enggak berkata, Tuhan kok nggak adil. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Di dalam dunia ini ada orang bisa kaya bukan karena berkat Tuhan, tapi karena berapa hal. 1, karena dia dapat warisan. Ya pasti kaya dong. 2, dia rajin dan ulet. Kalau yang lain buka jam 7, ini buka jam 5. Tutupnya yang lain jam 9, dia tutup jam 11. Ya pasti kaya. Rajinnya kayak begitu. Sudah dapat warisan, ulet, rajin. Tambah lagi pelit, tambah kaya saudara. Kalau belanja beli ikan cuma kepalanya saja, terus di sop 3 hari dimakan kuahnya, hari keempat baru diceteli dagingnya, itu apalanya nggak kaya. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Orang-orang kaya bertobat engkau, karena penilaian surga tentang berkat kita bukan yang kita dilihat orang. Maka itu bagi Tuhan orang yang diberkati adalah orang yang bisa memperkaya orang lain.
Jadikan hidupku berarti. Karena kita membuat orang lain jadi berarti. Gara-gara apa yang kita punya. Hari ini mikir baik-baik. Saudara, suatu hari saya diundang di kampus Universitas Paramadina, 16 Agustus 2004. Waktu itu Cak Nur belum meninggal. Saya kaget. Loh, saya pendeta kok diundang di kampus Islam. Temanya hari itu adalah berbicara bangsa Indonesia mengentaskan kemiskinan bangsanya sendiri. Memang Indonesia sudah rusak, hancur, bobrok, jahat. Lihat buktinya. Semua peristiwa kerusuhan dan semua peristiwa bencana alam itu jadi bisnis bagi negara ini, saudara. Jahat betul. Ngeri sekali. Maka itu saya nggak pernah ikut memberi bantuan Aceh, Jogja. Lebih baik saya bawa sendiri karena itu bisnisnya orang-orang itu. Lihat dalam bencana-bencana kerusuhan-kerusuhan yang kaya yang punya pabrik mie, saudara. Betul enggak? Nah, yang diberi mie itu sampai muntah-muntah. Mie semua dikasih. Mie instan itu. Kok nggak mikir yang lain? Betul? Indonesia sudah rusak. Pejabat, tentara, polisi, rakyatnya pada bisnis. Kalau ada kerusuhan dan ada bencana alam. Ngeri bangsa ini. Maka itu layak kalau ini dikutuk. Karena tidak ada keadilan di negeri ini. Dan kalau Kristennya sendiri nggak bisa melakukan keadilan, celaka, saudara. Kenapa saya berjuang buat Papua seperti itu? Saya cuma mau buat keadilan. Tanahnya kaya. Saudara, Freeport itu sehari tahun 2002 saya terakhir ke sana. Mereka mengeruk 2 ton emas sehari dibawa ke Amerika. Berbentuk konsentrat, cair, saudara. Merinding saya. 2 ton sehari, 2000 kilo sehari. Tapi rakyatnya masih miskin. Jahatnya Indonesia seperti ini. Ngeri, saudara. Maka jawaban panitia yang mengundang saya di Paramadina, ternyata mereka meneliti saya. Jadi orang Islam juga dengar tentang saya. Saya bersyukur kalau begitu. Kami mengundang semua tokoh agama, Pak, nggak cuma Kristen, yang berbicara bagaimana bangsa Indonesia mengentaskan kemiskinan buat bangsanya sendiri. Maka saya minta izin, karena saya pendeta, saya nggak punya bahan lain kecuali kitab suci saya, diterima atau tidak. Loh, justru itu, Pak, yang kami mau tahu. Wih, hebat sekali. Maka saya sampaikan kebenaran. Saya berkata begini, atas nama orang Kristen dan gerejanya Tuhan Yesus, saya minta maaf kepada bangsaku yang miskin dan kelaparan. Seandainya semua orang Kristen di Indonesia melakukan Alkitab, memberi persembahan, membayar perpuluhan seperti yang Yesus buat sampai jadi miskin, maka gak ada orang miskin di Indonesia ini. Gak ada orang lapar di Indonesia. Karena gereja egois dan salah. Gereja lebih senang beli gedung yang miliatan daripada memberi makan orang susah. Ini kejahatan, saudara. Gereja lebih senang sewa yang seminggu sekian puluh juta untuk 2-3 kali kebaktian. Kalau sekian puluh juta memberi makan orang susah, berapa yang kenyang? Maka itu mari kita bertobat. Mari kita menghampiri Tuhan. Haleluya. Haleluya.